Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class in Bakti Kencana University. I'm really sorry for this full time. I couldn't make a class for you, and for today's meeting, I'm going to give you the materials from our previous meeting and also for today's meeting. Jadi maaf kalau sebelumnya saya tidak bisa memberikan materi dan materinya itu akan digabung pada saat kali ini. Jadi untuk pertemuan, kalau tidak salah untuk pertemuan ke 10 dan 11 ya. Kalau nggak salah ke 11 ini saya tidak lupa lagi. Jadi ini untuk dua pertemuan itu akan materinya disampaikan pada satu kali pertemuan hari ini. Baik, pertemuan yang pertama itu kita melanjutkan materi dari sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu mengenai part of the body and health problems, dan materi yang sekarang itu mengenai checking vital sign. Nah, di sini disebutkan bahwa it's now common practice for nurses, jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi perawat itu to communicate with patients, untuk berkomunikasi dengan si pasien as much as possible, sebanyak mungkin atau sesering mungkin, when they are doing routine nursing task, ketika mereka melakukan kegiatan keperawatan, maksudnya kegiatan merawat si pasien. If nurses talk, the patient become involved in the treatment. Jadi biasanya ketika perawat itu berbicara, maka pasien itu akan merasa involved, merasa terlibat dalam treatmentnya, dalam perawatannya. As a nurse, take the patient's vital sign, dan ketika perawat itu mengecek tanda-tanda vital dari si pasien, it will be better a nurse says what she is or he is going to do. Dan sangat diharapkan bahwa perawat ini bisa mengatakan atau bisa berkomunikasi, gitu ya, bisa berkomunikasi mengenai apa yang akan dia lakukan. Kemudian explain why she or he is doing it and give the patient feedback, dan menjelaskan kenapa dia melakukan hal tersebut dan memberikan feedback, memberikan jawaban ketika si pasien bertanya. Oke, di sini ada beberapa ungkapan yang wajib Anda ketahui sebagai seorang perawat ketika harus mengecek tanda vital dari si pasien menggunakan beberapa ekspresi bahasa Inggris. Yang pertama di sini, explaining the procedure. Jadi ketika perawat itu menjelaskan mengenai prosedur, mengenai langkah-langkah, itu biasanya diawali dengan kata-kata seperti it's time for me to, atau I just want to, atau I would like to, atau I'm going to. Artinya sama, yaitu saya akan melakukan, izinkan saya untuk melakukan, izinkan saya untuk melakukan beberapa step ini, gitu ya. Jadi ini pengertiannya sama satu dan yang lainnya. Nah, kesananya itu bisa, misalkan kalau Anda mau mengukur darah, tekanan darah si pasien, maka Anda bisa menggunakan kalimat measure your blood pressure. Jadi misalkan, it's time for me to measure your blood pressure. Jadi pengertiannya adalah saya akan mengukur tekanan darah Anda, Bu atau Pak, seperti itu. Atau count your pulse, mengukur denyut nadi, gitu ya. Misalkan I just want to count your pulse, atau misalkan check your respiration, mengecek nafasnya, gitu ya. Jadi misalkan I would like to check your respiration, mengecek
pernapasan gitu ya. Atau misalkan measure your temperature ya, mengukur temperaturnya. I would like to measure your temperature, sure. Misalkan seperti itu ya. Atau put this cuff ya around your upper arm ya. Put this cuff ini artinya meletakkan cuff ya, kayak misalkan kalau untuk for blood pressure, tekanan darah itu biasanya menggunakan alat ya. Itu kan ada yang untuk diikatkan di pergelangan tangan, misalkan seperti itu. Kemudian insert this thermometer into your armpit ya, ke kelipatan kulit gitu ya, meletakkan termometer itu Anda harus menggunakan ekspresi, Anda harus menggunakan uh, ungkapan di sana. Misalkan I'm going to insert this thermometer into your arm, please, misalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah instruction and expression during the implementation. Jadi beberapa instruksi ungkapan yang diberikan ya selama pelaksanaan treatment atau perawatan yang dilakukan gitu ya. Misalkan yang pertama tadi disebutkan I'm going to measure your temperature. Misalkan seperti itu ya, saya akan mengukur temperatur Anda. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah instruksi misalkan would you lie down on the couch misalkan ya. Misalkan Anda berbaring di sofa misalkan seperti itu. Atau would you mind, kesananya harus verb info, would you mind lying flat on the bed misalnya, berbaring berbaring terlentang gitu ya, on the bed, di atas tempat tidur. Atau roll your sleeve up gitu ya, melipat lengan bajunya. Atau give me your right atau left hand ya. Coba saya pinjam tangan kanan atau tangan kirinya. Atau slip of your top things ya, membuka baju, silakan Bapak atau Ibu buka bajunya sebentar, misalkan slip of your top things. Atau unbutton your shirt, bukakan sini bajunya please, unbutton your shirt sir atau ma'am gitu ya. Atau roll yourself into side lying position, berbalik gitu ya ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Take a deep breath ya, bernapas gitu ya, bernapas dalam-dalam. Breathe in, bernapas, hirup, breathe in, breathe out, keluarkan gitu. To put this into our mouth gitu ya, silakan letakkan ke mulut Bapak atau Ibu gitu ya. Ini adalah beberapa instruksi selama implementation, selama treatment yang Anda lakukan kepada si pasien untuk checking vital sign di sini ya. Kemudian dia biasanya beberapa respons seperti okay, fine, that's it, fine, or it's done, finish, atau patient responnya seperti yes, please, okay, nurse, no problem, gitu. Nah, di sini ada beberapa vocabulary yang Anda bisa pelajari, yang bisa Anda gunakan ketika Anda nanti membuat percakapannya ya. Pulse rate, jumlah denyutan, tension of compressibility, ketegangan, beats per minute, denyutan per menit, expiration atau breathing out, hembuskan nafas, inspiration atau breathing in, tarik nafas, tarikan ekspresinya breathe out, breathe in, gitu. Patient chart, lembar penilaian pasien, normal pulse rhythm, irama denyutan normal, rhythm or regularity, irama denyutan atau cepat lambat. Oke, nah di sini ada beberapa exercise. Exercise yang pertama adalah translate into communicative English. Pak, sekarang saya mau mengukur tekanan darah Anda. Nah, ini berarti Anda menggunakan ekspresi yang tadi yang pertama ya. Kemudian silahkan Anda kerjakan untuk exercise yang pertamanya. Dan di sini ada conversation practice. Nah, di sini ada nurse dan juga pasiennya Mr. J. Good morning, Mr. Jack. Good morning to you, nurse. How are you doing now, sir? I'm feeling terrible. Saya merasa sangat terrible itu sangat jelek sekali ya kondisi tubuh saya.
Terrible, what's going on with you? Kenapa? I have pain on my head. Saya merasa sakit di kepala. I see. Do you have any else complaints, sir? Apakah ada keluhan yang lain? And a little stiff on my leg, dan sedikit kaku gitu ya, di kaki saya gitu ya. Okay, Mr. Jack, let me check your blood pressure and your temperature first. Ini adalah langkah yang pertama dia lakukan untuk memeriksa si pasien. Yes, please. Would you mind lying down on the bed, please? Ini ekspresi yang selanjutnya, expression, the instruction expression. Yeah. No problem. Can I have your arm, Mr. Jack? Here it is. Good. Will you roll your sleeve up, please? Yes. Good. Now I want to put this cuff around your upper arm. Then I'll search your pulse on your inner of lower arm. Jadi setiap hal yang dilakukan oleh si perawat itu selalu dikomunikasikan dengan si pasien. Jadi mulai mempersilahkan untuk lay down, ya berbaring, kemudian me, apa, me, me, si sleeve-nya itu si lipatan bajunya itu dikerataskan, kemudian pinjam tangannya untuk ukur tekanan darahnya. Jadi semua yang dilakukan si pasien itu selalu dikomunikasikan, dengan si pasien yang dilakukan oleh mesin itu gitu ya. Nah kemudian di sini selanjutnya diberkata, now I'm going to pump this ball to inflate the cuff. Maybe you will have tingling on your finger for a while, but it's okay. Saya akan memompa gitu ya si alat tekanan darahnya ini. Ya, bowl itu ya alat untuk memompanya, gitu ya. To inflate the cuff untuk apa? Supaya si cuff-nya itu bisa menekan gitu ya. Maybe you will have tingling, mungkin Anda merasa ada sensasi di tangannya gitu ya, kayak yang kesemutan gitu ya. For a while, but it's okay. Kemudian dia menjawab, I see. Nah, kemudian selanjutnya, after the nurse pumped the bulb to inflate the cuff, then she put stethoscope over Brechel's artery and listened to the sound of artery from beginning to ending. Jadi dia meletakkan stethoscope. After she gets the result of BP, she released the cuff, blood pressure, she released the cuff and puts it back onto a trolley. Well, Mr. Jack, I'm going to check your temperature now, okay? Could you raise your arm because I'll put this thermometer on your armpit. Kemudian, like this nurse, yes, thanks. Then the nurse put it at his armpit, and now place your left hand on your shoulder for a moment. Kemudian bisa letakkan tangan kirinya itu di punggung gitu ya. Sebentar, with my pleasure. Very good. After 5 minutes, she takes thermometer. Okay, she takes thermometer back from Mr. Jack's armpit. Wow, Mr. Jack, your blood pressure is high enough. Ini hasilnya, it's about 160 per 90 okay, mmHg, and the temperature 7.5 Celsius plus 88 BPM. I will report to Dr. Kang about your complaints. I'll be back in a few minutes. Thank you very much, nurse. You're welcome. Jadi ini adalah percakapan pendek mengenai bagaimana prosedur yang dijalankan oleh si perawat terhadap si pasien dalam checking vital sign. Now, breath test ini adalah hasilnya. Oke. Nah, kemudian exercise yang selanjutnya adalah now complete the sentence. Ya, silakan diisi ya untuk kalimat-kalimat di sini. Berdasarkan normal atau tidaknya, misalnya Anda yang lebih tahu ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah giving instruction on physical motion using polite request.